Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Hari ini saya Ailena Solisitor Pusdikal Kitian akan menyampaikan materi tentang tipografi dasar, yaitu prinsip-prinsip tipografi. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengisi perkuliahan saat itu juga karena ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, dan saya akan menyampaikannya melalui video ajar ini. Kita mulai ya. Baik, kali ini tentang prinsip-prinsip tipografi. Baik, kali ini tipografi dasar akan saya sampaikan materinya, yaitu tentang prinsip-prinsip tipografi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip pokok tipografi? Jadi, prinsip pokok tipografi itu merupakan kaidah ya teman-teman, atau aturan dasar di mana kita harus merhatiin nih ya sebelum kita membuat sebuah karya yang berkaitan dengan huruf gitu ya. Nah, prinsip ini ada 4 prinsip ya yang harus kalian hafal ya. Hafal prinsipnya apa, tapi pengertiannya harus kalian mengerti, bukan kalian hafal ya. Caranya kalian mengerti adalah dengan cara mempraktekkannya nanti ketika kalian membuat karya sebuah tipografi. Oke, pertama, prinsip pertama yaitu legibility. Kata dasarnya dari kata legible dan ability ya. Jadi kemampuan ya, ability itu artinya kemampuan ya. Legible itu mengenali. Jadi legibility yaitu kemudahan mengenali huruf dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Ya, jadi legibility haruslah dimiliki oleh huruf karena untuk menghindari kesalahan dalam mengenali huruf. Ya, kayak misalnya contohnya ya, seperti misalnya kalian punya teman nih, temannya kembar gitu ya, tapi ada yang membedakan si A dan si B. Ya, mungkin yang A itu dia tidak punya tahi lalat, tapi yang B dia punya tahi lalat. Meskipun wajahnya memang mirip, jenis kelaminnya juga mirip, dan semuanya mirip. Hanya satu yang bisa membedakan yaitu adalah keberadaan tai lalat atau tidak. Nah, itu legibility. Jadi mudah mengenali, oh ini si A, oh ini si B, gitu ya. Nah, suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing huruf atau karakter-karakternya mudah dikenali dengan jelas satu sama lain. Jadi pengenalannya bisa melalui misalnya jenis tipenya atau atributnya dan sebagainya. Tuh. Nah, itu eh, apa bisa dikatakan legible ketika huruf mudah dikenali. Contoh ya teman-teman, kayak ini ya. Kita bingung ya akan menjawab apa ini ya, karena ini kalau ini nggak ada miripnya bisa jadi ini legal ya atau ilegal gitu ya. Tapi kalau ini dia bisa dikenal ini ya, ilegal ya, L-nya itu terlihat ya. Sedangkan kalau I besar gitu ya, itu kan hampir mirip dengan L kecil ya teman-teman. Jadi uppercase I bentuknya mirip lowercase L ini. Jadi bacanya bisa jadi ini legal atau ilegal gitu ya. Tapi kalau ini L dengan lengan lengkungan di bagian bawah ini ya, itu bisa kalian baca sehingga lebih legible. Jadi bacanya terlihat jelas yaitu ilegal. Ya, jadi ini bisa membedakan antara huruf I dengan L, itu dikatakan eligible atau legible ya. Katakan eligible. Kemudian ada lagi ini ya. Oh, enggak. Penjelasannya dulu. Jadi, jika karya tipografi memiliki legibility yang kurang baik ya, walaupun masih bisa untuk dikenali hurufnya, akan tetapi bentuk huruf dari karya tersebut akan memiliki distorsi bentuk yang cukup susah untuk dimengerti. Sehingga butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengenali huruf tersebut, meskipun huruf tersebut dalam ukuran besar.
Namun, jika huruf pada karya digunakan dalam ukuran yang kecil, maka pembaca akan sulit mengenali huruf tersebut. Jadi, bisa dikatakan legible jika masing-masing hurufnya, ya, bukan masing-masing kata, itu bisa dikenali satu sama lain. Oke, lanjut. Prinsip yang kedua, ya teman-teman, yaitu readability, ya. Berasal dari kata read dan ability, jadi kemampuan membaca. Artinya tingkat keterbacaan suatu teks itu mudah dibaca atau mudah dikenali. Teks yang readable berarti keseluruhannya mudah dibaca dan dipengaruhi oleh kombinasi huruf dan jaraknya, ya. Jadi suatu teks bisa terbaca itu karena pengaruh dari nggak hanya dari jenis hurufnya atau kombinasi hurufnya, tapi juga jarak antara huruf per huruf atau baris per baris, gitu ya. Artinya dipengaruhi oleh kombinasi huruf dan jaraknya. Contohnya adalah kalimat ini. Jika yang sebelah kiri itu bacanya apa? Din, ya. Satunya yang baca sebelah kanan ini clean, ya. Kalau kalian lihat kenapa dia terbaca din, karena jarak antar hurufnya nih ya, C, L, E, A, N itu terlalu dekat, terlalu rapat, sehingga C kalau rapat sama L itu bacanya D, ya. Jadi kelihatan seolah-olah kalau dibaca seluruhnya tuh seperti din, gitu ya. Nah, ini kening yang terlalu rapat antara huruf C dan L seperti huruf D, kemudian kening yang baik membuat kata menjadi lebih mudah terbaca. Artinya jarak C, L ini itu ada jaraknya, LE ada jaraknya, ini ada jaraknya, ini juga ada jaraknya, jadi masih mudah terbaca, yaitu clean. Nah, ini namanya readability. Jadi kalau readability itu bisa mudah terbaca jika dia harus memperhatikan kombinasi hurufnya dan jarak antar hurufnya. Oke, penjelasannya adalah ini ya. Susunan huruf yang sebelah kiri pada gambar di atas ini memiliki tingkat readability yang sangat rendah, artinya keterbacaannya sangat rendah, gitu ya. Jadi bisa dibaca din. Hal ini dikarenakan kerapatan antar huruf kening yang begitu rapat sehingga menyebabkan kata tersebut sulit untuk dibaca. Tetapi berbeda dengan susunan huruf yang di sebelah kanan, itu clean-nya, kata clean itu tersusun dengan susunan yang huruf yang begitu mudah untuk dibaca karena jarak dan kerning, karena jarak atau kerning antar huruf tersebut tidak terlalu dekat. Oke, lanjut prinsip yang ketiga teman-teman, yaitu visibility, berasal dari kata vision dan ability, artinya terlihat, ya. Kemampuan huruf bisa dilihat dalam jarak tertentu, atau kalau di sini kemampuan huruf dan teks yang dapat terbaca dalam jarak tertentu. Sesuai dengan namanya, prinsip ini berhubungan dengan jarak penglihatan, ya, visi, ya, vision, asal kata dari vision, antara pembaca dengan objek. Semakin jauh jaraknya, maka visibility-nya akan semakin berkurang. Contoh, nah ini biasanya sering terjadi pada kasus orang masang iklan di billboard, ya, di jalan, ya. Jadi antara jarak billboard dengan audiens yang di jalan itu sejauh mana sih visibility-nya supaya masih bisa terlihat. Nah, itu seperti itu, gitu ya. Ini kalau di jarak dari sini kelihatan tidak teman-teman, ya, belum tentu. Jadi ada pengukurannya. Biasanya kalau di dalam billboard itu jaraknya idealnya maksimal sampai berapa meter itu ada, gitu ya. Sama kalau di halte bus, jika penempatannya di halte bus, maka orang nunggu di halte bus, kira-kira antriannya itu sampai sepanjang apa sih? Nah, dia sudah melihat hal itu. Oh, misalnya sampai sepanjang kurang dari 1/4 kilometer atau berapa persen, gitu ya, itu masih bisa terlihat. Intinya begitu. Nah,
Kemudian prinsip keempat, ya, kalau tadi itu visibility adalah jarak pandang ya dari objek dengan audiens berdasarkan penglihatan antara audiens dan objek berdasarkan jarak. Tapi kalau clarity itu berasal dari kata clear and ability. Ya, jadi kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Clear itu artinya jelas, mengerti, paham maksud dari kata tersebut, intinya begitu, ya. Nah, untuk suatu karya desain dapat berkomunikasi dengan pengamatnya, maka informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti oleh pengamat yang dituju. Nah, beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity adalah visual, hierarki, warna, pemilihan type atau pemilihan font, dan lain sebagainya. Contohnya kayak begini teman-teman. Yang mempengaruhi clarity ya, kayak visual hierarki. Visual hierarki itu artinya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Kemudian warnanya, apakah warnanya itu hampir sama kayak background atau beda dengan background sehingga mudah terbaca. Pemilihan font juga begitu, gitu ya. Font yang sans serif kah atau yang serif kah atau yang handwriting nih yang mudah terbaca. Nah, ini harus tahu. Ya, jadi kalian ketika membuat karya desain yang ada tipografinya gitu ya, kalian harus memperhatikan empat ini tadi gitu ya. Ini ya, empat itu yang pertama adalah legibility, legible ya, dengan ability ya. Kemudian ada readability, read dengan ability, kemudian ada visibility, vision dan ability, kemudian terakhir adalah clarity. Empat-empatnya ini harus kalian perhatikan ketika mendesain sebuah tipografi. Oke, sampai di situ teman-teman untuk prinsip tipografi ya. Sebenarnya prinsip tipografi ini hanya dihafalkan poin-poin ini tadi aja, legible, readable, visibility, dan clarity gitu ya. Untuk penjelasannya itu kalian bisa hafal jika kalian mempraktekkan hal itu, empat prinsip itu ke dalam karya kalian. Oke, saya tes dulu ya teman-teman. Yang pertama, kira-kira tulisan Google ini itu mengandung 4 unsur atau enggak? Itu ya. Jawabnya di komen ya teman-teman. Yang pertanyaan pertama itu gambar 1 yaitu burger. Sebutkan, bukan sebutkan, tapi lebih kepada kalian ini melihat tulisan tersebut masuk 4 prinsip atau enggak, gitu ya. Oh Bu, ternyata masuk semua nih, tulis. Oh Bu, ternyata dari 4 prinsip ini ada yang dia tidak masuk dalam prinsip, jadi cuma 3 prinsip yang masuk, tulis ya, alasannya apa gitu. Kemudian yang gambar kedua, Avenger Endgame. Nah, ini dia kategori 4 prinsipnya ini yang mana? Semua kah atau beberapa atau bagaimana? Sama kayak pertanyaan yang tadi ya. Kemudian yang ini, sang pemimpi sama Laskar Pelangi. Kemudian yang ini, terakhir yang ini. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya yang tadi saya sebutkan, kalian jawab di komen ya, dengan menjawab misalnya begini, gambar 1 sesuai 4 prinsip atau tidak, gitu ya, atau tidak sesuai 4 prinsip karena hanya
3 prinsip saja sebutkan, gitu ya. Gambar 2 juga begitu, sesuai 4 prinsip atau enggak. Kalau cuma 3 prinsip itu kenapa, gitu ya. Jadi sesuaikah atau enggak dan alasannya apa, gitu ya. Gitu. Jangan lupa jawabannya pertama ya, dari gambar 1 2 3 4 5 gitu ya. Maka jawabannya adalah sesuai 4 prinsip atau enggak tuh. Terus alasannya apa? Tuh. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak sesuai 4 prinsip dan hanya beberapa prinsip, sebutkan prinsip apa yang sesuai gitu, alasannya apa. Jadi cuman jawabannya gitu aja ya. Tulis di komen ya, nama dan NPM terlebih dahulu baru jawabannya. Nah, jawaban kalian itu nanti adalah sebagai absen ya. Tapi teman-teman jawabannya tidak boleh kopas ya, harus dengan bahasa sendiri. Oke, saya tunggu jawabannya sampai besok ya, jangan. Saya tunggu hari apa ya enaknya. Oh iya, hari Rabu saja ya, tanggal 6 jam 12 gitu ya. Jadi saya tunggu jawabannya di komen sampai dengan hari Rabu tanggal 6 jam 12 siang. Sekali lagi jangan lupa tulis absen dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.